Selamat pagi Pak, saya Kristina Amelia dengan NIM 8040190336 dari kelas 04 PS2 ingin menjelaskan tentang filsafat Pancasila dari tugas pendidikan kewarganegaraan. Di sini materi yang saya ambil itu ada pengertian Pancasila, pengertian filsafat Pancasila, sistem filsafat Pancasila, tujuan filsafat Pancasila, fungsi, dan kajian lengkapnya. Yang pertama di sini ada pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dinilai telah dipertanyakan dengan baik sebagai norma dan nilai yang paling benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah yang dibuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat dapat diartikan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Dalam pengertian lain, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan kemenangan dari bermula sebagai landasan dan ideologi yang berkembang menjadi produk filsafat atau falsafah. Yang kedua itu ada sistem filsafat Pancasila. Susunan Pancasila yang hierarkis berbentuk piramida merupakan urutan hubungan hierarki sila-sila dari Pancasila sesuai dengan urutan dan juga dalam hal sifat masing-masing yang masing-masing memerlukan sila-sila tersebut. Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat dan mutlak. Disepakati urutan itu tidak demikian, maka mereka akan terpecah. Pancasila dengan 5 silanya pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Maksud dari sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling memiliki kerjasama untuk mendapatkan atau memperoleh tujuan tertentu, dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan hakikat dasar adalah suatu kesatuan yang organis. Selanjutnya itu ada tujuan filsafat Pancasila. Berikut di bawah ini merupakan tujuan filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh terhadap Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang kelima itu menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Selanjutnya itu ada fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, itu adalah memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan mewujudkan masyarakat Pancasila. Dan yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya di situ adalah kepribadian bangsa Indonesia yang dapat membedakan bangsanya dengan bangsa lain, seperti tingkah laku yang 3S. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di situ maksudnya adalah semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Selanjutnya itu ada sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Menurut cita-cita dan tujuan nasional yang telah dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya ada menjadi falsafah hidup bangsa. Yang ketujuh sebagai dasar negara. Yang kedelapan seperti perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kesembilan memberi hakikat kehidupan bernegara. Yang kesepuluh memberi substansi tentang hakikat negara dan tujuan bernegara. Yang terakhir menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Selanjutnya itu ada kajian secara lengkap. Yang pertama itu kajian ontologis. Seperti yang dikemukakan oleh Noto Nagoro tentang filsafat Pancasila, tentang kajian hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Pada sisi lain, Noto Nagoro juga menyebut hakikat dasar ontologis Pancasila adalah kemanusiaan. Hal itu terkait manusia merupakan subjek hukum dasar dari sila-sila Pancasila. Secara resmi, hakikat dasar dari penggunaan sila-sila Pancasila adalah manusia. Noto Nagoro lebih lanjut merujuk pada
pada manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila memiliki hak-hak mutlak. Yang kedua itu kajian epistemologi. Kajian epistemologis filsafat Pancasila sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila yang memiliki fungsi sebagai sistem pengetahuan. Episode ini mewakili bidang yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Oleh karena apa yang bisa dilakukan. Selain itu, tinjauan epistemologis tidak dapat dibahas dengan dasar ontologisnya. Pada dasarnya, dalam hal ini, Pancasila sebagai objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila, di mana hal itu berisi pada nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Dan kajian yang terakhir, yang nomor 3, itu adalah kajian aksiologi. Kajian aksiologis filsafat Pancasila bertujuan untuk membahas tentang nilai praktis atau manfaat pengetahuan tentang Pancasila. Hal ini berkaitan dengan sila-sila Pancasila memiliki satu kesatuan landasan aksiologis. Nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila adalah pada hakikatnya juga sesuai satu kepentingan. Aksiologis Pancasila memiliki arti tentang seseorang membahas tentang filsafat nilai Pancasila, seperti sifat dari suatu benda yang menarik minat seseorang atau kelompok. Terkait dengan sifat dan kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut, seperti indah dan baik, sifat-sifat pastinya terkandung dalam Pancasila sebagai filsafat atau falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang.